illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Baqarah ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تقاتلوهم فهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ويخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ini masih menerangkan tentang kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ayat ini dimulai dan ini terusan dari ayat sebelumnya. Pada sebelum ayatnya ini ayat 83 dimulai dengan wa iz akhadna mitsaqakum bani Israil. Jadi sekarang juga pesan wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah kepada Nabi Bani Israil, akhadna mitsaqakum, kami telah mengambil mitsaqakum, janji kalian, janji orang Bani Israil. Apa janjinya pada Allah Subhanahu wa taala? Sebelumnya kan janjinya yang pertama kemarin itu harus beribadah pada Allah. Kemudian yang kedua wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua. Wazil qurba wal yatama wal masakin. Nah, itu selanjutnya kita telah bahas. Sekarang apa janjinya? La tasbikuna dima'akum, kamu janganlah menumpahkan darah. Yang pertama jangan menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah itu apa aja? Membuli, mengejek, saling ya jadi malah akhirnya akhirnya berantem dan akhirnya peperangan akhirnya menumpahkan. Nah, di awal jadi jangan selalu berperang, maksudnya menumpahkan darah terus gitu. Karena sudah tahu
sebelum diciptakan manusia itu, malaikat selalu sudah tahu bahwa yang nanti diciptakan itu terus berperang. Jadi, selalu berperang menumpahkan darah. Dan ini juga ini kepada Nabi Musa bahwa mereka berjanji tidak akan, janganlah menumpahkan darah kalian. Yang satu, yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan mengeluarkan, jangan mengusir anfusakum di kalian atau saudara-saudara kalian min diarikum, dari kampung halaman. Jadi mereka berjanji tidak akan, satu, tidak akan berperang menumpahkan darah, dan tidak akan mengusir saudara-saudaranya yang berada di kaum halamannya. Summa aqrartum, kemudian mereka berikrar. Wa antum tashhadun, dan juga sedangkan mereka kemudian menjadi bersaksi bahwa tidak akan menumpahkan darah dan mengusir saudara-saudaranya atau diri sendiri. Setelah berjanji, biasa orang Bani Israil tidak mau menempati janjinya. Kemudian ayat dilanjutkan, summa antum, kemudian mereka itu taqtuluna anfusakum, bukannya menjalankan janjinya, tapi mereka taqtuluna anfusakum, mereka membunuh dirinya sendiri, membunuh saudara-saudara sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum, dan mengusir sebagian dari mereka min diyarihim, dari kampung-kampung halaman mereka. Sekarang itu Bani Israil. Sekarang gimana? Terjadi di Palestina pertemuan dalam tiap hari dan mengusir warga Palestina. Jadi bukan dulu, sekarang tidak terjadi. Wal-zaharuna alaihim, mereka selalu berbuat kepada mereka itu ismi itu dosa, wal udwan, dan selalu bermaksiat, selalu bertahannya mereka tuh. Wa iyatukum, apabila dia dibawakan kepada mereka usaro, tahanan atau tawanan perangnya, tufaduhum, mereka selalu menukarkan dengan tebusan. Wa huwa muharramun, padahal yang seperti itu dilarang alaikum pada mereka, ikhrajuhum, mengusir mereka dari kampung halaman. Jadi itu sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengusir saudara-saudaranya dan juga menumpahkan darah peperangan. Ini tuh sudah berlaku 3.500 tahun yang lalu. Sekarang masih terjadi. Kaum Yahudi mengusir negara Palestina. Kemudian dilanjutkan ayatnya, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa tu'minuna, apakah kalian beriman? Tidak beriman. Iman kalian gimana sih gitu ya? Bi ba'dil kitab, beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat. Wa taquluna ba'di, tapi mengingkari yang lainnya. Yang ini oke, karena dijalankan sesuai kitabnya, karena sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia ingkari. Sudah lama. Jika di zaman Nabi Musa aja sudah begini, apalagi zaman sekarang. Jadi sebenarnya ada yang mengimani kitabnya sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Dan ini pelajaran buat kita. Dan Al-Qurannya sama. Tidak boleh kita mengimani sebagian dan mengingkari sebagian lain Al-Qurannya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita. Di Al-Qurannya.
Allah Subhanahu wa taala, "Fama jazaa'u," dan tidak ada kebalasan untuk mereka, "Mayyab alu," siapa saja yang mengerjakan zalika, yang demikian itu, minkum, di antara mereka itu, yaitu tadi apa, menumpahkan darah dan mengusir saudaranya. Jadi tidak ada balasan pada mereka, illa, kecuali hizjun, kenistaan, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Jadi di dunia saja kalau berbuat seperti itu didustakan, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat, yuradduna ila asyadil azab, dia akan ditambah lagi dengan siksaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Allah memberikan informasi, wa mallahu, dan Allah tidaklah bighafilin, ghafilin itu goplak, lalai, amma ta'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dicatat satu persatu amal biasa. Bukan lagi hitungan jam, tapi hitungan detik, detak jantung kita akan diminta pertanggungjawaban dan Allah Subhanahu wa taala. Allah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah sekali-kali tidak lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau sudah seperti itu, di golongan ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya, dan mereka itulah yang selalu menumpahkan darah dan mengusir saudara-saudara di kampung halamannya. Alladziina ishtarawul hayatad dunya, itu orang-orang yang membeli, menukarkan, memilih al-hayat, kehidupan dunia yang fana ini, dengan bil akhirah, dengan kehidupan akhirah. Jadi kehidupan di dunia itu fana, tidak ada yang kekal. Kata mereka ingin dunia itu adalah surga bagi mereka. Padahal kata Allah SWT, mereka memberi kehidupan dunia yang fana ini dengan akhirat yang kekal. Na'udzubillah semua. Dan Allah memberikan informasi, fala yukhaffafu anhum, dan sekali-kali tidak akan diringankan bagi mereka anhum azab. Azab itu siksa neraka jahanam, walahum yunsurun, dan dia tidak akan sekali-kali setelah masuk neraka tidak akan ditolong selamanya oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah masuk neraka, wala yukhafu anhum, tidak akan diringankan sedikit pun. Nauzubillah. Ajar kepada mereka, kalau sudah melanggar terus perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sebagian dan mengimani sebagian lagi, itu termasuk dari ulaikal ladzina istarul, orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat kami untuk kehidupan dunia dengan akhirat. Allahu a'lam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan, kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tidak taati dan diamalkan. Kalau kita diamalkan, terus ditaati dan diamalkan, pasti ada efek nanti. Kalau diamalkan, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya kalau tidak dilakukan, dilaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, wala yukhaffu anhum, tidak akan diringankan pada saat nanti dimasuk ke neraka jahanam, dan tidak akan ditolong nanti. Nauzubillah. Hari ini kita sudah menyaksikan banyak orang yang sudah meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, tapi tidak pernah di hati kita terbersit pelajaran ibroh bagaimana nanti dia sendiri di kuburannya nanti kita sendiri. Kalau kita tidak punya amalan sekarang sini, amalan atau
yang nanti yang harus dibaca di kubur dan di yaumul kiamah nanti, apa yang baca? Apa yang baca? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu udah nggak ada. Yang nyisa adalah zikir khofi. Nanti yang jelas. Itu yang bisa kita. Ketika dalam kubur, kalau kita itu punya, ya terus ngomong gitu. Jadi nanti pada saat ditanya oleh Munkar wa Nakir, kalau kita sudah ingat, mudah-mudahan ada pembelanya yang membela kita. Dan nanti kalau saya sendiri, setelah ditanya sama Munkar wa Nakir, kita akan dimasukkan dalam suatu tempat. Tempat itu ada siksaan, dan tempat itu ada yang menyenangkan, menunggu sampai akhir kiamat. Dan yang setelah yang sudah sampai ke sana, kebetulan ini selamat, nanti ada masuk ke dalam suatu daerah. Di situ ada orang-orang mukmin dan para ulama yang sudah meninggalkan dunia. Dan di situ ketika ada azan, tetap mereka melaksanakan salat dengan baik. Dan bagi yang tidak selamat disiksa terus, auzubillah, sampai dengan hari kiamat. Makanya ahli-ahli kubur yang disiksa ingin disegerakan hari kiamat, karena dia pernah kuat menahan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada yang mendoakan anaknya, saudaranya untuk maka membaca suratul Al-Fatihah untuk mereka itu, mereka senang banget. Ahli-ahli kubur kita, ayah-ayah kita sudah meninggal dunia, kasih Al-Fatihah, senang banget. Itu adalah kalau kita lagi disiksa, berarti siksanya dengan bahasa Al-Fatihah. Alhamdulillah di Thariqah Qadriyah Naksabaniyah setiap waktu ada yang disampaikan kepada ayah ibu kita, Al-Fatihah. Setelah zikirnya ada yang pertama zikir untuk Rasulullah, yang kedua untuk guru, yang ketiga Al-Fatihah untuk ayah ibu kita. Summa ruhi abaina wa ummahatina, ya Allah, untuk ruh ayah kami dan ibu kami, ayah kita tuh sampai terus kakek, nggak usah sebut namanya. Tapi ibu kita, ibu yang meninggal sampai kakek ini terus ke atas. Walikafal muslimina muslimat, dan seluruh kaum muslimin muslimat al-ahya wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah, dikasih Al-Fatihah setiap setelah melaksanakan fardu salat fardu. Makanya alhamdulillah rabbil alamin, setelah masuk Thariqah itu, sekarang ini bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal, seharusnya kita sudah terbiasa bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari minimal 10 kali. Kenyataannya berbagai peringatan Maulid tiap hari dilakukan, tapi kita tidak baca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Tidak rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah masuk Thariqah, bukan hari, pada saat mau salat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi, Assalamualaikum Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib. Oh, salat, salam dulu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami sebagai tanda cinta kepada junjungan kami, pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang ada peringatan Maulidnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul untuk mengingatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diwafatkannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ada berikan terima kasih kepada kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengenalkan kita rukun agama Islam, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kita sudah mengenal karena ada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
hakikatnya panggilan Muhammad SAW dilahirkan yaitu melanggengkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dilahirkan panggilan Muhammad SAW. Seandainya tidak ada panggilan Muhammad SAW, kita bisa baca la ilaha illallah. Dan hari ini kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada yang berzikir di alam sedunia ini. Hanya seorang saja berzikir la ilaha illallah diundurkan 40 tahun lagi. Maka kalau kita kesama ke Saubah ke Abah Awas ke Syekh Mursyid itu untuk memperpanjang usia dunia 40 tahun lagi ke depan tidak akan kiamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan dan senantiasa hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tutup kita doakan saudara-saudara yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain atau isoman di rumahnya. Mudah-mudahan dengan berkah fadilah mukjizat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Bikaram Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan kita jadikan suami yang soleh, istri yang solehah, putra putri kita menjadi putra putri yang soleh solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Doakan bagi putra putri yang sedang menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam menuntut ilmunya dan kabulkan seluruh cita-citanya. Bagi yang mempunyai jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang mempunyai keturunan, mudah-mudahan Allah takdirkan mempunyai putra putri yang baik-baik yang dilahirkannya. Dan bagi yang masih sedang mengandung, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran selama mengandungnya, selama hamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan dalam melahirkannya dan diberikan bayi-bayi yang sehat, sehat ibunya, sehat putranya. Dan kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit pada dunia akhirat, dan dikabulkan seluruh maksud baik kita, baik minyak dunia maupun urusan akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapati menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, serta dapat rezeki yang luas tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala habibina syafi'ina wa Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينهم بالخير واغفر وارحم وأنت رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإنك الرحمن وافتح لنا فإنك فاتحين وارزقنا فإنك الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي
وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum. Kita tutup tadi kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal amru minkum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah.